barangnya? Di Non Sariaku. Itu mau lah headphone-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang semuanya. Balik lagi nih di 107.7 Rafada, Radio Pendidikan, Informasi, Hiburan, dan Keislaman. Tentunya yang berada di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, tepatnya di lantai 3 Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin. Oh iya nih, sebelumnya perkenalkan dulu nih nama saya. Seperti kata pepatah ya, tak kenal maka tak sayang. Kalau udah sayang belum tentu bisa jadian. Oke, perkenalkan nama saya Nursiah, biasa dipanggil Siah, SIYAH. Nah, saya seorang mahasiswi jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam tahun angkatan 2019. Ya betul, udah gak kerasa sih nih ya, udah tiba-tiba semester 6 aja udah berasa mahasiswa tua gitu. Padahal kemarin baru aja ngerasain jadi maba sebagai mahasiswa baru. Tapi sekarang juga namanya tetap maba sih ya, mahasiswa bahari. Oke, nah sebelum lanjut nih ke siaran kita, aku mau kenalin dulu nih ya sebelumnya. Biasanya di periode sebelumnya setiap Senin di jam 2.00 sampai jam 14.00 ini hadir ada siaran yang namanya Basaruan dari Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Tapi di tahun ini tentunya ada yang baru nih dari periode baru, yaitu periode DEMA FDIK di tahun 2022 sampai 2023. Dengan nama baru nih, namanya ada Podcast Mas, yaitu Podcast Mahasiswa. Nah, jadi buat teman-teman Rafada di luar sana, tentunya setiap Senin di jam yang sama, kami bakalan hadir menemani ruang dengar kalian semua selama 60 menit ke depan. Ya, oke, tentunya program Podcast Mas ini salah satu program yang berkolaborasi antara Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi dengan Rafada, yaitu Radio Fakultas Dakwah. Nah, pastinya dengan podcast Mas ini nanti diharapkan kedepannya kita bakal selalu menampilkan dan mengundang bintang tamu yang sangat luar biasa nih untuk kedepannya. Nah, jadi jangan lupa, saya ingetin lagi, dicatat ya, setiap hari Senin di jam yang sama di Rafada 107.7 FM kalian bisa mendengarkan kami semua nih dalam program Podcast Mas. Jadi jangan lupa tetap stay tune di Instagramnya Rafada atau Instagramnya DEMA FDIK. Nanti juga ditunggu di feednya Instagram DEMA FDIK dan di YouTube-nya DEMA FDIK. Nah, oke. Nah, tadi aku udah perkenalan nih, terus udah ngasih tahu juga terkait program baru dari kita. Jadi nanti kita akan bakal lanjut ngobrol santai dengan narasumber yang sangat kece nih pada hari ini tentunya. Nah, sebelum kita lanjut, mari kita dengarkan lagu-lagu yang sangat enak didengar untuk menghibur telinga kita dulu nih. Oke, selamat mendengarkan. Oke guys ya asik, oke gini ya. Nah, balik lagi di Podcast Mas nih, tentunya masih bersama saya Sia. Nah, jadi untuk siaran kita pertama kali di periode tahun ini, yaitu di program Podcast Mas, kami hari ini mengusung tema mengenal lebih dekat Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi periode 2022-2023. Nah, tanpa bertele-tele, langsung saja nih kita kenalan dulu dengan sosok yang sangat berpengaruh nih bakal kedepannya bagi Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, yaitu tentu saja dua narasumber yang sangat tampan dan berkarisma. Ya, sosok pemimpin yang memiliki karisma yang luar biasa nih. Oke deh, boleh langsung. Hai Kak, apa kabarnya nih? Boleh dari ketuanya dulu nih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kami berdua perkenalan,
kita lempar dulu nih ke announcernya kembali. Nah, kita suruh perkenalan. Beliau adalah sosok seorang Dewan Eksekutif Mahasiswa juga nih. Nah, jadi sebelumnya beliau menjabat sebagai apa di DEMA ini? Nah, langsung saja kita kembalikan lagi. Wah, ternyata mereka. Oke. Perkenalkan, ini kan perkenalan lagi ya. Tadi kan udah nama, udah jurusan, angkatan, sekarang ya tepat sekali tahun ini saya kembali menjabat di Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Tahun ini sebagai kalau tahun kemarin sebagai anggota dari minat dan bakatnya DEMA FDIK. Alhamdulillah tahun ini naik jabatan ya menjadi sekretaris divisi minat dan bakat DEMA FDIK tahun periode 2022-2023. Luar biasa, betah ya bersama. Alhamdulillah ya. Soalnya ya rame sih ya, jadi DEMA rame gitu kan. Banyak pengalaman yang bisa didapat, seru, orangnya asik-asik, apalagi kan orang di dakwah nih gitu, kekeluargaannya gitu. Ya itu saja, ada lagi kan? Ada lagi pemirsa dari kawan, apa yang ditanyakan? Udah deh, langsung aja deh dari ketua kita nih ya. Ya sebelumnya perkenalkan, nama Ulun atau nama saya yaitu Imamul Haramaini, jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam angkatan 2019. Nah, di sini Ulun menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi periode 2022-2023. Jadi boleh lanjut ke wakilnya ya. Boleh silakan. Iya, terima kasih announcer yang luar biasa ya. Alhamdulillah. Partner dari organisasi Dewan Eksekutif Mahasiswa FDIK. Sebelumnya pemirsa, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Muhammad, asal dari Banjarmasin, berkuliah di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi jurusan Manajemen Dakwah angkatan 2019. Jabatan sekarang sebagai Wakil Ketua Umum Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi periode 2022-2023. Jadi luar biasa nih ya. Jadi sebenarnya kita tuh satu angkatan ya bertiga. Iya, satu angkatan. Sama-sama angkatan 2019 gitu ya kan. Sama-sama mahasiswa cukup tua gitu kan ya. Nah, terus kalau saya pribadi ini kan kesibukannya sekarang paling lagi kuliah, itu pun full online, lagi ya gabut-gabut, nongki sana sini. Ya enggak juga sih gitu kan. Astagfirullahaladzim, enggak malam-malam, enggak boleh. Anak cewek nggak boleh keluar malam. Boleh sih sebenarnya kalau di bawah jam yang tertentu gitu kan. Nah, udah keluar pembahasan ini. Oke, jadi kira-kira Imam dan Muzaki nih ya. Boleh kan panggil Imam dan Muzaki aja sih, biar lebih akrab aja gitu. Kakak bisa abang ya. Mas ya, Mas Imam dan Mas Jaki nih. Sekarang kira-kira kesibukannya apa sih gitu? Kalau saya sendiri, alhamdulillah paling kuliah organisasi lagi ada yang lain lagi gitu. Nggak ada kuliah organisasi, pacaran gitu. Itu masalah pribadi. Iya. Ini kalau Mas Jaki nih gimana nih Ya, kesibukan? kalau saya sih sekarang itu kesibukannya yang pertama itu ya kuliah ya kan, kuliah untuk kemudian membantu kedua orang tua. Terus kalau gabut-gabut tuh kan jalan malam. Sama siapa nih? Nongki. Mungkin olahraga sama. Ya, olahraga juga sibukannya kan Futsal, bola, badminton. satu lagi running ya, lari. Oh lari, suka lari. Asal nggak lari dari kenyataan aja ya, nggak apa gitu. Wow. Nggak boleh itu. Harus dihadapi ya kalau itu ya. Iya. Nah oke nih. Kira-kira dengan kesibukan yang sekarang, terus kan kita kurang lebih udah 3 tahun ya ngampus nih di dunia mahasiswa. Nah, kira-kira gimana sih perjalanan Buan Pian gitu bisa sampai masuk dan gabung ke ranah
eksekutif mahasiswa di Akadema gitu. Mana? Boleh salah satu. Dari ketua dulu. Ya dari ketua, harus dong ketua Iya. duluan, kan pemimpin ya. Perjalanan saya ketika sudah terjerumus di ranah organisasi eksekutif itu ketika mulai di 2019 ya, awal masuk perkuliahan. Nah, di situ saya pertama kali masuk di HMJ BPI. Nah, di Himpunan Mahasiswa Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam. Di sana saya sebagai ketua bidang sosial dan keagamaan. Nah, di situ saya memulai perjalanan terjerumus yang ada organisasi eksekutif. Mungkin itu sih perjalanan saya. Sampai jadi ketua umum HMJ BPI juga ya kayaknya ya. Itu kenapa nggak disebutin tuh? Nggak boleh gitu dong. Nah, terus berkelanjutan dan alhamdulillah ketika di akhir kepengurusan saya mendapatkan predikat pengurus terbaik di saat itu di tahun 2019. Nah, ketika itu alhamdulillah banyak dipercaya oleh mahasiswa BPI untuk menjadikan saya sebagai ketua di HMJ itu tersendiri. Nah, dan alhamdulillah ketika itu banyak dari permintaan kawan-kawan dan dukungan dari kawan-kawan, saya bisa menjadi ketua umum HMJ BPI. Mungkin dari situ. Alhamdulillah terpercaya ya selama beberapa tahun belakangan ini. Oke, lanjut ke Mujaqin. Ya, terima kasih Mansur. Ya, kalau saya sih awal-awal terjun ke dunia organisasi itu sejak bersekolah di Sanawiyah. Lama ya? Dari kelas 1 Sanawiyah udah masuk ke pengurusan OSIS kan, dulu kan namanya OSIS. Itu dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 OSIS. Kemudian lanjut lagi ke Aliyah. Yang awal masuk Aliyah itu menjadi ketua Komisi 4 Majelis Permusyawaratan Kelas. Itu seperti SMA lah, dasarnya dari OSIS. Kemudian kembali lagi ke OSIS, 2 tahun ke OSIS. Kemudian awal-awal masuk Fakultas Dakwah ini, yang pertama kali organisasi yang saya ikuti itu ada LDK Asipa. Awal-awal mana itu. Kemudian lanjut ke HMJ MD itu jadi ketua, itu menjadi anggota awal-awal. Terus lanjut lagi ke Dema, jadi kabit sosial keagamaan. Kemudian berkat dukungan dan permintaan kawan-kawan semua yang memerlukan sebuah kepemimpinan, ya saya sekarang sudah berorganisasi lagi, masuk Dema lagi, itu menjadi wakil ketua. Alhamdulillah ya. Masya Allah. Seru sih organisasi ya, seru. Iya. Perjalanan kalian membawa sampai pada titik ini ya, lagu tulus ya. Nah, jadi kan perjalanan yang cukup panjang ya, dari 2 orang yang sangat luar biasa di dekat saya ini sampai sekarang mereka berdua menjadi sosok pemimpin dan wakil pemimpin yang dibutuhkan oleh masyarakat Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Nah, kira-kira kenapa sih kalian bisa termotivasi gitu pengen jadi pemimpin nih di dakwah ini? Ataukah motivasi dapat dorongan dari teman-teman, mungkin dapat dorongan dari orang terdekat, dapat dorongan dari orang tua atau gimana gitu, boleh diceritain? Ya, boleh dari tim kita dulu pastinya. Nah, jadi kan setiap orang kan pasti akan menjadi pemimpin. Dan ketika memimpin itu dia akan dipertanggungjawabkan. Nah, jadi yang pastinya saya bisa berada di sini itu banyak dukungan dari kekawanan para mahasiswa Fakultas Dakwah, itu yang pastinya lah kayaknya. Terus tak lupa juga
banyak belajar dengan Pak Abang-abangan yang sangat luar biasa yang sudah belajar banyak hal tentang apa eksekutif itu, apa itu dema. Mungkin dari belajar Pak Abangan itu dan banyak dukungan dari kawan-kawan itu jadilah termotivasi untuk menjadi pemimpin yang ada di dema Dika ini. Sangat luar biasa. Ya, boleh dilanjut. Ya, kalau saya itu melihat suatu kata-kata mahfuzat lah, kata-kata yang baik. Khairun nas atau minas. Pemimpin manusia itu kan yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Nah, kenapa kita tidak mau untuk jadi pemimpin? Selagi kita bisa menjalankan tanggung jawab, menjalankan amanah yang baik, itu ya kita lakukan gitu, nah, dengan cara kita sendiri, bagaimana kita menyikapi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Benar sih, benar. Ya, jangan takut mencoba ya, intinya. Ya, coba. Jalani aja selagi kita bisa, mampu. Apalagi kalau udah dipercaya sama orang banyak ya. Nah, ya sih benar tadi, jangan takut memimpin. Padahal kan kita tuh adalah pemimpin bagi diri kita sendiri. Iya nggak sih? Iya. Kayaknya aku pernah dengar statement kayak gitu ya. Betul Gitu. banget, Tapi lupa gitu dari mana gitu dapatnya gitu. Dari Google terus nih. Nah, oke, jadi kan kesibukan kalian apalagi kan ini udah semester 6, teman-teman pasti banyak yang udah mikirin masalah lanjutan studinya kayak gimana. Terus kalian ini memilih juga nih buat terjun ke ranah eksekutif mahasiswa bahkan sampai jadi pemimpin gitu kan, pasti memiliki tanggung jawab yang luar biasa nih ya, yang cukup berat, yang besar gitu lah bisa dikatakan. Nah, terus tuh kira-kira respon orang tua tuh gimana sih gitu kan? Ya anaknya sibuk kan kuliah, ikut organisasi juga gitu kan. Ada rasa gimana atau malas atau senang-senang aja atau dukung atau gimana nih? Boleh gantian ya dari Jaki dulu deh. Ya, untuk kedua orang tua ya pastinya mendukung kan untuk perkembangan dari diri kita gitu. Bagaimana kita sudah menjadi yang namanya remaja. Benar-benar. Itu tidak lepas dari pantauan dari kedua orang tua. Misalnya kan ya seorang organisasi itu ya pasti sibuk kan, dari pagi pulangnya malam, kemudian malam tidur kan ada interaksi. Jadi kan kita padahi, bahasa Banjarnya padahi Ya, dulu kan, jelaskan. jelaskan dulu kepada orang tua bahwa ulun ikut organisasi itu kan. Ya nyatanya yang pasti tidak sering berada di rumah itu. Iya benar sih. Ya, Benar. itu. Oke, ya lanjut deh ke Imam. Nah, dia kan sosok orang tua ini yang sangat kita nantikan sosok-sosok orang tua kita ya. Nah, jadi kalaunya ulun di rumah pastinya Kuitan itu pasti memperhatikan anaknya, apalagi kan kasih sayang orang tua itu luar biasa pada anaknya. Benar. Jadi orang tua saya sendiri biasanya memperhatikan ulun tuh yang pastinya tidak ada larangan untuk apapun organisasi yang ulun ikuti. Yang penting ulunnya nyaman di mana berada ya. Nah, jadi biasanya pesan-pesan yang Kuitan ulun antarkan, jangan pernah lupa sholat dan jangan pernah lupa makan. Nah, biasanya itu perhatian kedua orang tua ulun ke ulun gitu ya. Nah, Itu perhatian orang tua ya. Kalau perhatian doi gimana gitu kan? perhatian anaknya sendiri lah. Nah, mungkin itu. Ya, mungkin jaga diri baik-baik gitu kan bisa. Iya benar, jaga diri Agar baik-baik. tidak terjerumus ke pergaulan yang begitu bebas. Iya benar. Lagi kan kita di usia yang sekarang nih ya masih dibilang labil lah buat masa pergaulan, masih gampang terpengaruh gitu kan sama pergaulan yang enggak. Ya mudahan sih kita selalu dijauhkan dari pergaulan yang negatif lah, ya kan. Nah,
Kalau boleh tahu, kalian kan sibuk organisasi, sibuk kuliah nih ya. Kira-kira kalau sih saya tahu, orang-orang di luar sana juga tahu gitu ya. Ini kalau buat Imam sendiri nih, sebagai sosok pemimpin sibuk rapat sana sini kan sama anggota. Ya siang kuliah, malam rapat kadang. Kalau weekday kuliah, weekend rapat sama organisasi. Pernah nggak sih kepikiran gitu buat ada nih sosok penyemangat selain orang tua gitu kan, selain orang tua, selain teman gitu, ada nggak nih Mas Imam? Gimana yang dipanggil? Masuk ke Ya kan, ini sosok pemimpin ya biasanya kan lebih banyak nih gitu kan, sama idola kan yang pergi, iya ketum Imam gitu kan, ketum gitu. Kira biar fans di luar sana tuh tahu gitu. Biasanya kalau Alun sendiri yang Alun alami menjalani untuk sosok apa nih penyemangat ketika kuliah atau organisasi, Alun memang melihat dari apa nih? Apa nih? Apa ayo? Kalau kayak di perkuliahan kan ngarannya memang kita wajib ya. Yang pertama kan kita memang wajib kuliah atau menuntut ilmu. Nah itu biasanya yang hal wajib kita. Otomatis ya mau pasti semangat lah kita mau lakas lulus ya tuh nah daripada. Benar. Ya loh, nah kalau yang sedangkan di organisasi kan namanya ada anggota kan ada pengurus kan buhannya aja semangat ya nah untuk kumpul rapat. Apakah kita sebagai ketua tidak akan semangat ya tuh nah untuk berhadir ketika itu di dalam organisasi? Ya tentunya sebagai ketua harus mencontohkan dong. Kalau ketuanya aja nggak semangat ya gimana mengayomi anggotanya supaya semangat. Jadi harus punya pemimpin yang semangat supaya anggotanya juga semangat. Punya pemimpin yang bisa memotivasi anggotanya. Mungkin kalau anggotanya down atau ada masalah ya, kalian harus siap lah ya jadi pendengar yang baik ya, bukan jadi bahu untuk bersandar gitu. Oke, kita tahan dulu ya. Untuk pembahasan selanjutnya mungkin masih banyak nih yang akan kita bahas lagi nih karena kita mengulik dari mereka berdua gimana sih sosok pemimpin kita nih untuk periode ke depan. Jadi untuk itu sebelumnya kita lanjutnya ada yang mau lewat dulu. Oke, selamat mendengarkan. Nah, ini kan udah semester tua juga nih ya, kuliah online pastinya. Atau ada offline kalian kuliah? Ada beberapa ya. Nah, oleh offline, tugas, numpuk, kewajiban berbakti sama orang tua, kewajiban berbakti sama organisasi ya, tanggung jawab di organisasi. Terus gimana sih kalian cara bagi waktunya atau pernah nggak sih gitu keteteran buat bagi waktunya atau gimana sih gitulah intinya memanajemen waktunya? Boleh dari Mujaki dulu deh. Oh, dari Imam dulu ya, pemimpin dulu ya. Pastinya kalau saya sendiri pribadi saya soalnya memang itu kita kuliah ada offline ya memang perkuliahan yang saya prioritaskan di organisasi aja dulu. Nah terus tapi yang saya alami alhamdulillah tidak ada berbenturan sih namanya perkuliahan dan organisasi pasti menyesuaikan. Nah organisasi yang menyesuaikan perkuliahan kita, bukan perkuliahan kita yang menyesuaikan organisasi kita. Nah, seperti itu. Ya. Kalau Mujaki sendiri gimana nih? Ya sebagai anak manajemen. Iya sih paling manajemen. Kita bisa melakukan kapan kita beradaptasi, kapan kita kuliah, kapan kita mengerjakan tugas, itu yang pasti kita manage waktu itu dengan baik kan. Kalau kita sedang melaksanakan kuliah kan kebetulan dengan organisasi ya yang pasti kan kita izin dulu dari organisasi bahwa kita ada kuliah offline kan bisa aja tuh di manage waktunya dan kita masuk sebentar dulu misalnya kuliah izin sama dosennya bahwa kita ada kegiatan besar yang kita tuh bisa izin gitu. Ya bagus ya manajemen waktunya pasti sih ya harus kan punya porsinya masing-masing. Oh iya nih ada pertanyaan dari sahabat Rapada.
pertanyaannya adalah hal baru apa yang ingin dibawa di Dema periode ini untuk FDIK? Ya boleh deh dijawab. Siapa yang mau jawab? Hal baru. Ya hal baru, inovasi yang dibawa ke FDIK. Mungkin untuk para mahasiswa-mahasiswi Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, nantikan saja hal baru yang akan kami buatkan untuk para mahasiswa-mahasiswi FDIK nanti. Stay tune aja ya. Kalaunya kita spill atau beritahu dulu ya, namanya ada surprise lagi lah depannya itu. Iya bener nih, bakalan ada surprise yang ya menarik lah nantinya tentunya ya gitu kan. Bukannya gimana tapi biar ada wahnya aja gitu. Kalau nanti dikasih tahu di awal semuanya udah jadi B aja dong gitu kan, bener ya. Nah yang penting itu ya pasti kalian para mahasiswa FDIK jangan takut untuk mencoba untuk jadi pemimpin akan. iya karena di dakwah ini kita ya orang bisa memimpin tetapi tidak berani untuk menunjukkan dirinya bahwa sebagai pemimpin. Nah itu jadi bagi mahasiswa FDIK nih silahkan mencoba untuk menjadi pemimpin dari FDIK. Iya benar. Cobalah untuk memimpin gitu ya. Ya tadi itu hal barunya dia ditunggu aja ya. Jadi buat kalian nih mahasiswa FDIK selalu juga dukung kami sebagai Dewan Eksekutif Mahasiswa ya, terus dukungnya beri support lah, support system. Oke nih. Dan tadi kan pemimpin, aku mau tahu deh kan biasanya orang-orang tuh beda-beda ya pemimpin itu apa gitu. Aku mau tahu dulu nih dari Ketum, kira-kira definisi pemimpin menurut Pian sendiri nih apa sih gitu? Pemimpin. Iya, pemimpin. Menurut saya pemimpin adalah orang yang bisa mengatur, mengarahkan anggotanya untuk apa yang kita sama-sama gapai dan apa yang sama-sama akan kita tuju, arah tujuan kita. Mungkin itu yang mengarahkan lah, seperti kapal berlayar, anggapannya ketua atau pemimpin itu adalah nahkodanya. Nah jadi para anggotanya ini seperti yang mengayuhnya lah, ya bekerja sama untuk menggapai suatu tujuan. Iya benar-benar. Jadi tetap searah ya supaya satu tujuan. Kalau dari Waketum sendiri dong, apa sih definisi pemimpin gitu? Pemimpin itu ya seseorang yang mengelola sebuah organisasi atau memimpin organisasi itu dengan mengayomi para anggotanya agar anggotanya bisa tertarik pada diri kita ya, sebagai seorang pemimpin. Jadi pemimpin itu ibaratnya kayak poros utama dari sebuah organisasi. Ya benar sih, tapi nah itu kan tadi definisi pemimpin gitu. Nah diharapkan juga ya kita, khususnya aku nih ya sebagai anggota ya kan, sebagai yang membersamai pemimpin-pemimpinku yang dua ini gitu kan ya, harus juga sih kita support ketua kita, jangan tahu enaknya aja gitu ya kan, harus tetap membersamai kala suka maupun duka ya kan, namanya juga sebuah tantangan, namanya juga sebuah kehidupan masih kayak roda juga berputar sama aja gitu, ada suka ada duka gitu kan, jadi harus tetap sama-sama gitu ya. Nah itu tadi definisi pemimpin. Terus kalau boleh tahu juga kalian ini kan memilih untuk menjadi pemimpin dan wakil, ya memilih menjadi ketua umum dan wakil ketua umum. Pastinya banyak dong, sudah sebelum itu pasti mempertimbangkan ya, gitu kan, kurang lebihnya gimana sih yang bakalan kalian hadapin ya. Kira-kira kesiapan kalian nih terhadap resiko nantinya ketika kita satu periode ke depan nih, ketika kalian memimpin untuk satu periode ke depan, kesiapannya itu gimana sih gitu? Kalau saya pribadi mendapat yang pastinya
pasti ya hal-hal yang seperti itu akan terjadi ketika kita telah menjalankan sebuah organisasi, dan yang pastinya apalagi sebagai pemimpin kita pasti mempunyai permasalahan-permasalahan yang ada di organisasi. Nah, mungkin bagaimana nantinya kita akan menjalankan organisasi ini dengan keharmonisan kepada seluruh pengurus yang ada. Nah, ketika sebelum menjadi pemimpin itu, ketika saya sebelum menjadi pemimpin, saya sudah mengambil langkah ataupun resiko-resiko apa yang akan kita hadapi nantinya, dan itu insya Allah sudah akan saya persiapkan nantinya untuk hal-hal permasalahan yang ada di dalam organisasi kita. Gitu. Oke, kalau organisasi sendiri gimana nih? Ya, nyatanya ya pasti banyak pertimbangan sebelum jadi wakil gitu ya. Terutama ya tentang kuliah, bagaimana selanjutnya tentang organisasi ya kan. Nah, pasti banyak pikiran tentang masalah akademik gitu kan. Tapi tidak punya kemungkinan ya, walaupun orang berusaha milih saya menjadi wakil, ya memang tidak perlu saya jalankan dan semula apa yang perlu terjadi saya jalani ya dengan penuh tanggung jawabnya tentunya. Saya rasa tidak hanya di sebuah organisasi gitu kan ya, kita di kehidupan kita sendiri aja gitu, di pertemanan atau gimana, kita harus siap juga sih ngambil resiko gitu kan, terhadap resiko apa yang akan kita dapat nantinya pasti. So, resiko juga kayaknya merupakan proses pendewasaan ya gitu kan. Aja, aku tambah dewasa. Nggak boleh sih, nggak boleh takut tambah dewasa sebenarnya, karena kan waktu itu terus berlalu gitu ya. Pasti terjadi lah waktu dimana kita sudah dewasa ya. Iya benar-benar. Belajarlah jadi dari kesalahan. Jadikan kesalahan sebuah pelajaran. Ya, bijak banget. Ih. Aduh, senyum-senyum ketemu Imam nih, kenapa nih? Jangan gitu, nggak boleh aduhai. Bismillah aja ya kita sama-sama. Doakan ulun juga nih, semoga kaum bersamanya terus ya. Semoga harus gitu. Harus dong. Lagi anggota yang lain juga gitu kan. Harus tetap semangat di era orang pada di era gempuran itu apakah oke. Nah ya, jadi resiko gimana gitu kan. Nah, melihat beberapa, ini udah 3 tahun ya di kampus gitu kan, melihat beberapa pemimpin ganti-ganti juga gitu kan, pastinya kita dong banyak juga ya pelajaran yang didapat, pengalaman tentunya, pengetahuan gitu. Kira-kira setelah sih, ini kan kalau kemarin saya satu periode dengan Mujaki nih ya, selaku wakil ketua. Kemarin kita di periode sebelumnya udah sama-sama, sekarang sama-sama lagi di periode sekarang ya. Terus kita kedatangan sosok pemimpin juga nih ya, seorang ketum imam yang sebelumnya juga menjadi ketum gitu kan di HMJ gitu ya. Ya, brandingnya sudah luar biasa sih gitu ya kan. Ya benar. Iya kan, benar kan? Tahu. Ya mudahan. Ini kayaknya kalau sebentar lagi udah mau masuk azan asar. Jadi mari kita dengarkan dulu nih azan asar. Oke, selamat mendengarkan. Ya, mulai. Ya, balik lagi nih ya di podcast Mas. Ya, masih bersama kami di sini. Nah, tadi sudah mendengarkan azan asar. Nah, jadi lanjut nih, kita mau bahas masalah Dema. Ya, tadi sebelumnya sempat sahabat Ramadan ini ada yang bertanya inovasi apa sih yang mau dibawa Dema untuk periode sekarang nih ya. Nah, jadi kira-kira selain nanti bakalan ada program yang menarik mungkin ya kan, atau ada something new lah gitu ya. Ini kira-kira pasti semua mahasiswa
di sini tahu dong gitu apa sih PBAK, ya kan? PBAK merupakan program rutin tiap tahunnya kepada mahasiswa baru ya, sebelum mereka masuk ke ranah perkuliahan ya. Jadi pasti melewati yang namanya PBAK. Nah, selama 2 tahun terakhir ini, selama adanya pandemi, PBAK ini kan dilaksanakan secara online ya, gitu kan. Terus tuh kira-kira ada nggak sih spill dari Bu Anpian nih, gimana sih PBAK untuk tahun ini ya, tahun 2022 nih? Iya. Siapa ini? Ya boleh, itu. Untuk tahun ini insya Allah di UIN Antasari Banjarmasin, karena kita sudah memulai perkuliahan offline, jangan Iya offline. benar, offline. Ya kami usahakan itu sudah offline lah, kan kita lihat dari tahun kemarin kan itu PKMTD aja sudah offline, kok kenapa nggak bisa PBAK offline? Nah, kan gitu kan sudah 2 tahun nih kita mengalami krisis pandemi ya, dan itu menurunkan minat para mahasiswa-mahasiswi baru untuk berorganisasi. Nah mungkin itu sih menurut ya, kami usahakan untuk tahun ini PBAK itu insya Allah 50-50 masih mungkin offline. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya. Nah, kalau menurut Bu Jaki sendiri penting nggak sih itu PBAK ini offline? Kita berkaca dari tahun 2019 ya, kita jalani. Iya benar, kita jalani. Itu kalau offline itu terutama sangat seru kan. Iya benar-benar. Dan juga membentuk karakter mahasiswa itu agar bisa menghormati yang tua maupun muda, yang muda tua kan. Sangat terasakan bagi ulun sendiri di PBAK offline. Dengan materi-materi yang disediakan oleh fakultas ataupun universitas, nah itu sangat bagus itu kan kalau kita mengadakan PBAK offline. Iya benar sih ya. Selain materi-materinya yang perlu offline juga menurut saya pribadi lebih efisien sih ya, karena kan kita lebih mudah memahami materi, nggak ada lagi yang namanya nge-lag jaringan gitu kan. Totalitas banget sih ya kalau offline gitu kan. Jadi kalau sudah melaksanakan PBAK offline, nantinya masuk lokal perkuliahan tuh udah nggak canggung lagi satu sama lain, karena udah saling kenal nih ya di pas PBAK itu. Nah, ya jadi buat teman-teman semuanya, nah itu tadi jangan lupa terus juga dukung kita ya, buat doakan kita semoga bisa PBAK tahun 2022 ini offline untuk pertama kalinya setelah pandemi COVID-19 ya. Amin. Juga jangan lupa pantau terus di IG kami atau di program kerja kami yang akan kami bawakan di periode 2022-2023 ini, yang termasuk di dalam visi misi kami yaitu mengayomi dan memfasilitasi mahasiswa atau kampus untuk agar bisa berprestasi di ranah universitas maupun di luar universitas. Semoga itu tadi program yang akan dijalankan selagi bernilai positif gitu ya kan. Kenapa nggak juga gitu? Kenapa nggak kita perjuangkan gitu ya? Jadi sebenarnya ya benar kita ya memperjuangkan sih ya, karena tapi berjuang itu nggak mudah, makanya butuh dukungan dan support dari keluarga besar mahasiswa FDIK. Nah oke, kira-kira harapan Bu Anpian berdua nih, gasan Dema FDIK nih selama 1 periode ke depan, harapannya? Harapan untuk Dema atau untuk mahasiswa? Untuk Dema dulu deh. Untuk Dema ya, harapannya kepada seluruh pengurus Dema, Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi periode 2022-2023, kami bisa bekerja sama satu pemikiran apa yang telah kami bentuk maupun itu visi misi program kerja yang telah kita buat. Mudah-mudahan tidak ada anggota yang keluar apapun itu hal-hal yang tidak baik lah untuk mempengaruhi organisasi kita ke depannya. Mungkin lebih ke kerjasama.
hal-hal yang nggak diinginkan ya. Iya. Kalau buat Zaki sendiri sama atau ada tambahan nih? Ya, kepada seluruh anggota Dewan Eksekutif Mahasiswa, pesan saya, sisihkan dulu egomu, kita jalani bersama apapun yang terjadi di periode ke depan ini. Jangan sampai ego kalian itu menjadi hal yang tidak menyenangkan untuk tema kita pada kali ini. Ya, jangan utamakan ego ya. Nggak boleh ya egois ya. Iya. Sama organisasi aja nggak boleh gitu kan, apalagi sama Kasih. tua gitu. Sama berkuliah.